Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, berada di jalur Pantura. Kabupaten dengan luas wilayah mencapai 1.137 km persegi ini terbentang dari daerah pegunungan hingga pantai. Kabupaten dengan slogan Pemalang Ikhlas ini dahulu kala merupakan daerah buangan orang-orang sakti dan menyimpan banyak misteri. Selain itu, daerah ini juga dipercaya memiliki tuah. Bahkan hingga kini, belum ada Presiden Republik Indonesia yang berani menginjakan kakinya di Kabupaten Pemalang. Mitosnya, lantaran takut akan kena kutukan dari para leluhur yang sengaja dibuang di daerah sebelah utara Gunung Slamet ini. Lalu, bagaimana sejatinya sejarah Kabupaten Pemalang yang erat kaitannya dengan sosok Pangeran Benowo ini? Bertepatan dengan hari jadi Kabupaten Pemalang ke-450 tahun 2025, tim Gromet mengupas sejarah Pemalang dengan mendatangi budayawan Pemalang, Dr. Andes Kustoro, mantan Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang ini, salah satu tokoh yang mencetuskan tanggal hari jadi Kabupaten Pemalang pada 24 Januari. Gromet ini kita berada di kediaman Bapak Kustoro, salah satu saksi sejarah, saksi sejarah dan juga pendiri salah satu sanggar tani tertua Kaloka di Pemalang. Dan kita nanti akan ngobrol-ngobrol terkait dengan sejarah, terkait dengan kesenian dan budaya di Kabupaten Pemalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Rahayu. Kembali lagi di channel Gromet, Romya Medeni. Terima kasih pada sedulur Gromet yang sudah kontribusi terhadap channel kami, dan kita langsung aja ngobrol-ngobrol dengan Pak Kustoro. Selamat sore nih Pak. Iya, selamat sore. Ini saya mau ngerepotin nih. Iya, betul. Ini saya Pak Kustoro, ini kan Pemalang itu kan punya sejarah panjang. Iya. Sejarah panjang dan sejarahnya sangat menarik sebenarnya. Dan Pak Kustoro ini salah satu pelaku sejarah, kemudian dia juga yang menghimpun sejarah Pemalang dan termasuk pencetus ataupun penggagas hari jadi Kabupaten Pemalang. Pak, ini boleh diceritakan sedikit aja Pak terkait dengan Pemalang dulunya seperti apa gitu? Iya. Ya, terima kasih ya. Jadi demikian, sebelum kita cerita secara keseluruhan bahwa dulu sebelum ada kota Pekalongan, belum ada Tegal dan sebagainya, di sini belum ada suatu bentuk pemerintahan atau dihuni oleh siapapun. Jadi kita berbicara sebelum sekitar tahun 400-500-an lah, zaman Kalingga, zaman Medang dan sebagainya. Kondisi daerah Pemalang dan sekitarnya itu terdiri dari hutan dan sungai. Hutan dan sungai? Iya, hutan dan sungai. Karena apa? Ada bendungan dan sebagainya kan yang buat pada zaman Belanda. Sehingga geografis di Pelutan itu sebelah utara itu hutan sama anak-anak sungai. Anak sungai Comal, anak sungai Waluh, dan anak sungai Rambut. Sebab dulu belum ada bendungan Sokowati, belum ada bendungan Penggarit, belum ada bendungan di Cipro. Jadi sungai kalau mengalir itu ya alamiah. Itu ada tanah yang turun terus mencar, anak sungainya banyak. Sehingga Sungai Waluh anak sungainya puluhan. Tergantung dari tanah yang legok ya itu.
dan juga comal dan juga rambut. Hutan lebat ini, sehingga tidak ada orang yang lewat. Satu-satunya jalan penghubung antara timur dan barat adalah yang sekarang itu di daerah Watu Kumpul, Majalangu, gitu, terus sampai dengan Cikadu, terus ke Belik, Pulau Sari, Moga, terus sampai ke Guci, ke sana, itu baru ke barat. Itu jalurnya ke situ? Ya, jalur itu itu jalan tua, jalan yang tertua di daerah sini. Sehingga kalau orang dari timur mau ke barat, lewatnya mesti jalan itu. Satu-satunya jalan memang dibuat oleh alam karena dari wadas, batu wadas itu. Nah, ini kalau kita bercerita masalah Pemalang, dulu di sini karena hutan, sebelum adanya penghuni di Pemalang, di sini tempat pembuangan orang-orang yang dibenci oleh raja-raja pada zaman dulu. Jadi dibawa ke sini, dibuang di sini, di hutan tinggal. Itu masa kerajaan apa? Ya, zaman dulu Medang, zaman Kalingga, zaman masih kuno. Sini kan hutan lebat, tidak ada yang menghuni. Jadi kalau benci dibawa, buang, mati ya terserah, hidup terserah. Itu pembuangan satu. Kedua kali karena tempat lewat, kadang-kadang kan ada yang lewat rombongan berapa orang, misalnya 20 orang. Yang satu ada yang masih kencing, ada masih ini, kadang-kadang tertinggal. Sehingga di sana banyak orang-orang sakti dan banyak orang yang meninggal dan seterusnya. Sehingga ini oleh pemimpin kita di tingkat pusat, presiden segala, itu ada keyakinan ya, kalau masuk Pemalang itu takut. Karena apa, Pak? Roh-roh halus itu yang dibenci oleh raja itu mungkin barangkali malas. Gitu ya. Malah dengan pemimpin sekarang, maka belum ada presiden di sini. Belum ada presiden karena mungkin barangkali takut rohnya bales gitu. itu. Ya kita ya itu keyakinan ya. Mitos sih, Pak. Mitos lah. Ya itu lah. Terus orang-orang yang itu hidup sakti, maka dia bisa jadi orang-orang sakti. Seperti nanti ada cerita itu Mbah Buyut apa itu yang di Banjaran Sari ya, Buyut Jiwandono, ada Kitab Perwojo, ada ini banyak sekali di sana. Lah kita mulai cerita tentang sejarah Pemalang ya. Itu karena itu kondisi geografisnya begitu. Diawali pada saat Hayam Wuruk, Raja Majapahit. Dia itu kan ingin memperistri Pitaloka, anaknya Raja Galuh. Gitu. Tahun berapa itu, Pak? Ya pada saat Majapahit 1350 sekianan. 300 sekian tahun itu. Tapi Hayam Wuruk kan raja diraja, menguasai Nusantara. Yang tidak senang, tidak setuju adalah Gajah Mada. Mengapa kok raja saya senang karo anak Galuh? Mau Galuh kan raja kecil. Sehingga bisa terjadi nanti kalau jadi menantunya, kewibawaan Majapahit hancur. Maka Gajah Mada itu tidak setuju. Namun kalau dia bilang langsung kepada Raja Hayam Wuruk, bisa-bisa dia dihukum kan? Ya, karena dia masih seneng kok. Maka dia mencari siasat bagaimana caranya untuk tidak bisa nikah, tidak bisa menjadi suami istri. Nah, ceritanya demikian, karena jalannya hanya satu di sini, sehingga kalau dari Galuh mau ke Majapahit lewatnya situ. Lewat satu jalur. Satu jalur. Nah, oleh Gajah Mada, orang-orang yang setia pada Gajah Mada diperintahkan prajuritnya, kamu halangi sini kalau ada orang Galuh mau ke Majapahit. Waktu itu diceritakan mau ada perkawinan. Jangan sampai orang sana nyampe ke sana, halang-halangi. Di sebelah timur Watu Kumpul yang sekarang Cikadu itu, halang-halangi. Tapi jangan sampai bilang kalau saya yang suruh. Gajah Mada bilang gitu, sebab nanti saya bisa dihukum. Nah, tentaranya di situ. Tentara di situ dipimpin oleh Sidik Wacono, itu adalah bidang kebatinannya.
Tentaranya itu Bondan Lamatan. Bondan Lamatan. Masih muda Bondan Lamatan, umur 20-an tahun gitu. Yang perang itu. Tapi bidang kerohanian itu Sidik Wacono. Itu. Sampai di situ. Nah, setelah ini lewat, wong orang Galuh lewat kan mau perkawinan. Nggih. Maka mereka nggak bawa senjata kan. Nggih. Otomatis bapak ibu bawa anak, bawa makanan jalan. Nggak taunya dicegat di situ tentara yang bersenjata. Akhirnya kalang kabut. Yang tua-tua pada mati ini, yang kecil pading selebar umpetan mencari selamat. Itu. Ini sejarah awalnya. Nah, setelah ini selesai, Galuh mandek di situ, tentara yang di situ nggak pulang ke Majapahit. Dia tinggal di daerah situ karena apa? Di situ tempatnya bisa untuk hidup enak. Berarti titiknya di mana itu, Pak? Di daerah yang sekarang Pagelaran, desa Pagelaran, desa Gapura, kan ada desa kan. Kecamatannya? Kecamatan ikutnya ada yang Bodi atau Watu Kumpul ya. Daratan situ gitu. Di situ. Jadi daerah ada desa Pagelaran sama desa Gapura. Itu kan nama kerajaan. Pagelaran itu tempat sebu, tempat rapat. Gapura kan Gapura. Sehingga itu salah satu bukti bahwa di pernah ada penghuni itu hidup di situ, tentaranya hidup cukup lama di situ, enak itu. Dia lepas masalah kerja tidak masalah. Apalagi Majapahit makin hancur. Makin hancur. Dia hidup di situ. Lah, dua pemimpin, Sidik Wacono itu kan ahli kerohanian. Setelah lama situ dia membuka padepokan di Gunung Mendelem. Oh, Mendelem Belik ya? Iya, Belik, sana padepokan. Lah, Bondan Lamatan itu seneng pada anaknya Bujut Jiwandono yang di Banjaran Sari. Banjaran itu kan tempat di tepi sungai mesti Banjar. Oh, nggih. Banjar itu di situ. Seneng, namanya Endangsih, Dewi Endangsih. Lah, setelah lama dia seneng juga, akhirnya dia kawin dengan Endangsih, anaknya Bujut Jiwandono. Itu. Lah, sebelum peristiwa ini, Bujut Jiwandono memang orang sakti di situ. Orang terkenal di situ, sehingga dia sering bantu Majapahit. Kalau Majapahit akan menyerang ke Sriwijaya ke sana kan lewat di situ, dia membantu. Ya, sehingga akhirnya dia diberi hadiah tanah perdikan di situ, yang nanti asal kata Pemalang. Ya, nanti diberi tanah perdikan. Lah, berikutnya setelah Dewi Endangsih nikah dengan Bondan Lamatan, ya, itu perang di situ kan sekitar antara tahun 1560-an. 1560. Antara itu 1560. Setelah perang, Bujut Jiwandono, Bondan Lamatan tinggal di situ. Lama-kelamaan dia nikah sama Endangsih. Ya katakanlah nggak ada data tertulis tentang nikahnya kapan ya. Ini kan kira-kira kalau di situ dia umur 20 tahun jadi senopati, gitu. Nikah kira-kira umurnya 30 tahunan lah kira-kira. Ya. Akhirnya dia punya anak. Anaknya punya anak dua. Yang satu Joko Aburabur, yang satu Joko Malang. Joko Malang. Iya, Joko Aburabur dan Joko Malang. Aburabur, nama Aburabur pergi-pergi, mabur-mabur. Oh, mabur-mabur. Punya anak Joko Aburabur sih sering melang-lang pergi ke sana, jadi entah kemana. Joko Malang ini. Lah, Joko Malang anaknya Endangsih sama Bondan Lamatan. Joko Malang. Nah, setelah ini meninggal kan masih agama Hindu. Sehingga di situ kalau abang itu kan tidak ada peninggalan, tidak ada kuburan. Langsung dianus ya. Langsung ada gitu. Atau zaman dulu belum ada kuburan ya. Sehingga tidak ada data peninggalan di mana. Nah, sekarang Joko Malang itu dia
menempati tempat yang diberikan Mojopahit kepada Buyut Jiwandono, yaitu tanah perdikan yang bebas pajak, sehingga tempat yang ditempati oleh Joko Malang dinamakan Pamalang. Itu satu versi. Titiknya di mana, Pak? Titiknya itu? Ya, di daerah Majalang sana, kompleks sana, kompleks Watu Kumpul. Oh, Watu Kumpul. Di situ. Oh, daerah sana, ini daerah yang hadiah dari Mojopahit. Itu menempati di situ. Lah tempatnya Joko Malang dinamakan Pamalang. Tempatnya Boso Jawa kalau pakan tempat Pamalang, Pakunden tempatnya kundi, Padalang tempatnya dalang. Oh, nggih. Patarukan taru itu daun. Berarti tempatnya Joko Malang. Joko Malang ya. Ya, Pamalang. Gitu. Nah, kalau saya lebih cenderung tempat Pemalang itu namanya itu. Kan berbagai versi, ada tempat Monggolang, ada Kalimalang. Iya betul ya. Tapi kan teritorialnya ada. Di sanalah Pamalang yang pertama. Berarti peradaban pertama di Pemalang di sana, Watu Kumpul Pemalang. Nah, terus habis itu Joko Malang setelah masih muda berguru kepada Ki Tapelwojo yang saya terkenal tadi banyak orang sakti. Dia jadi sakti. Dan terkenal namanya Ki Sambung Yudo. Ki Sambung Yudo atau Ki Sambung Yudo. Sambung itu menyambung, Yudo itu perang. Jadi kalau Majapahit perang, dia ikut nyambung perang. Oh, Ki Sambung Yudo. Terkenal Ki Sambung Yudo. Nah, Sambung Yudo di sana. Nah, terus saat itu Majapahit hancur, ganti Demak pada saat akhir Demak Sunan Kalijogo, dia melihat kan Majapahit hancur, Hindu hancur. Terus dia lihat di daerah lore gunung, ya saiki Gunung Slamet, itu masih ada Hindu di sana. Oh, terus kongkonan suruhan muridnya suruh ngislamake orang Hindu yang di sana. Namanya yang sekarang kuburan di Majalang, Hadiana Natasangin. Oh, niku. Mbah Hadiana Natasangin. Terus rombongan di Natasangin dengan santrinya datang di sana. Setelah datang di sana, di Watu Kumpul yang sekarang. Lah, orang-orang Majapahit, tentara itu, mereka di situ kan urusan agama nomor 2. Yang penting hidupnya enak. Maka setelah ini Islam, suruh masuk Islam, orang susah ribut, tidak ada rebutan agama. Yang penting tidak tinggal uripnya kepenak. Maka begitu Adiana Mas itu kumpul di sana, tempat kumpulnya dinamakan Waktu Kumpul. Jadi Watu Kumpul. Oh, Waktu kumpulnya Islam dan Hindu. Bukan Batu Kumpul itu, Pak. Itu bisa juga kumpulnya yang Watu. Dulu kan belum ada perumahan, belum ada apa. Iya, kumpul ning watu rapat ning kono. Tapi itu yang masuk akal itu waktu kumpul Islam itu. Jadi Watu Kumpul. Perkara kumpulan yang watunan itu bisa juga. Ada yang cerita kumpulan yang watu. Kan belum ada pendopo. Gitu. Tapi itu waktu kumpul Islam dan Hindu. Nah, terus Adiana Natasangin minta supaya masuk tanpa perang masuk Islam semua. Damai ya, Pak? Damai. Masuk Islam semua. Nah, akhirnya Sembung itu kan juga waktu itu akhirnya masuk Islam. Masuk Islam itu. Setelah masuk Islam di sana kan Adiana Natasangin itu kan nama kebesaran, Mas. Nama aslinya mungkin bukan itu, wong data tertulis ya nggak ada. Adiana itu nama kebesaran, basa Jawa. Adi itu baik, Yana itu tumpakan kereta, Natas itu nembus angin akhirat. Jadi maknanya tumpakan sing apik menuju akhirat, kendaraan yang baik menuju akhirat, agama Islam. Jadi dia bukan nama asli, mungkin namanya Soleh atau Abu Bakar atau apa. Data tertulis tidak ada, tapi telah dilihat namanya itu tumpakan sing apik menuju akhirat, agama Islam. Sehingga dia diberi gelar nama itu. Sampai sekarang kuburnya Adiana Natasangin. Masih ada nggak, Pak? Kuburnya di Majalang. Oh, Majalang itu. Itu jejeran dengan Jinogonokusumo di sana. Jadi itu nama kebesaran.
Nama aslinya juga nggak ada yang tahu, nggak ada tulisan sejarah. Apalagi bini ya Pak. Iya, nah itu akhirnya di sana masuk Islam. Setelah masuk Islam, sebelum sana masuk Islam ya, Majapahit hancur. Rakyatnya kan banyak yang ingin mencari perbaikan hidup. Hanya dia pernah ingat ada famili saya, teman saya hidup di daerah saklor gunung, uripe kepenak. Nyoba ke sana. Ah, ini ada banyak yang ke situ ya. Pakai enggak lewat perahu. Oh, naik perahu, setelah sampai di Pelawangan yang sekarang, dia mandek, loh ada gunung. Turun, mendarat, akan ke selatan. Nggak ada jalan, waktu itu belum ada jalan, lalu sungai dan hutan. Sehingga orang-orang yang Majapahit yang mau ke sana akhirnya tinggal di Pelawangan yang sekarang. Pelawangan. Lawangrejo itu, Pelawangan itu panggil gitu. Sehingga akhirnya dia menetap di situ, hidup enak. Dulu belum ada nama Pelawangan, belum ada, tapi itu nama Pelawangan Pak Lawangan. Kata depan A, Pak akhiran An. Kalau ada kata-kata itu bahasa Jawa menunjukkan tempat yang disebutkan dalam kata dasarnya. Pak Lawangan, panggonan lawang. Berarti pintu ya Pak? Pintu. Pak Kunden, panggonan membuat kundi gerabah. Gitu, itu bahasa Jawa. Pak Dalangan, tempat dalang. Pak Taruan, taru itu godong daun. Tempat pohon anu. Desa-desanya namanya daun bunga. Kemuning, belimbing, gitu, ampel gading, nama itu. Itu kalau dulu membuat nama kan punya sejarah. Nah ini desa itu dinamakan Palawangan, pintu masuk. Ya setelah di situ hidup enak, banyak teman-teman yang dari Majapahit ke sini. Hanya membuat rumah sini, kita dibuat gapuro. Rumahnya dulu kan belum ada apa itu semen, belum ada pasangan-pasangan. Ya paling pakai lempeng atau geribik, tapi tetap gapuro pakai batu. Batunya bukan batu dari Gunung Ram, batu dari timur. Itu kami pernah dengan Balai Arkeologi Prambanan pernah meneliti ke sana. Itu batunya dari timur. Batunya sekarang masih Pak? Masih di Pelawangan itu. Oh, itu Candi Watu terkenalnya. Candi Watu. Ya itu. Dulu pating selebar Mas. Itu dikumpulkan jadi satu, yang sekarang Candi Watu. Dulu sawah ini itu dulu paling lebar. Lah setelah hidup di situ hidup enak, dia nggak jadi ke sana. Dilalah Kali Waluh banjir, Kali Rambut banjir, kena banjir. Sempat banjir itu Pak? Sempat banjir. Banjir, kan rumahnya katut banyu. Yang di atas Pak? Yang di sini. Oh yang di sini. Di Pelawangan. Terbawa air masuk laut kan? Di pinggir laut. Yang tertinggal kan batunya. Oh, Nah, sekarang batunya pating lebar. Sehingga di sana batu-batu di sana itu peninggalan daripada sejarah di Pelawangan. Orangnya pindah ke Pedurungan Taman. Pindah di sana sehingga Hindu pindah ke sana. Nah, ini cerita di daerah utara ya. Pindah ke sana. Itu zaman dulu kan belum ada bupati, belum ada apa. Yang mimpin orang yang punya kewibawaan, orang sakti ini mimpin. Itu. Lah, setelah di sana ceritanya sebelah selatan udah masuk Islam. Masuk Islam. Lah, masuk Islam terus apa itu Sembung Yudho itu meninggalnya kan kita nggak tahu, nggak ada kuburannya ya. Nah, terus punya anak yang namanya Rindu Galbo anaknya Sembung Yudho. Disuruh oleh Sembung Yudho itu di Pedurungan orang-orang Hindu yang nggak ada yang mimpin. Maka dia disuruh oleh ayahnya untuk mimpin Hindu yang di sini. Padahal itu waktu itu belum Islam ya Pak? Belum Islam ya. Karena sana masuk Islam ini coba dipimpin. Dia mimpin Hindu yang di Pedurungan. Rindu Galbo.
perlu sejarah di Sembung Yuto kita nggak tahu waktu itu zaman Hindu mati meninggalannya kan repot. Mungkin dibakar atau apa nggak tahu ya. Rindu Galbo di sini mimpin Hindu yang di Pedurungan. Nah, sana sudah Islam, ke sini Hindu. Nah, setelah sana masuk Islam, gitu. Pada saat Sembung Yuto masih Hindu. Setelah masuk Islam, dia disuruh ya oleh Adiyanata Sangin orang-orang Hindu yang di Pedurungan supaya diselamatkan. Terus dia suruhan yang nama Mbah Majalangu. Ada kuburannya di Pedurungan Kulon Dalan itu, Mbah Majalangu. Majalangu mungkin itu hanya sebutan. Mbah Majalangu mau Mojopahit sing wis langu. Terus belum Islam. Majalangu. Ya, jadi dia orang Hindu yang masuk Islam. Suruh Islamake kan Islamake wong Hindu sing nang Pedurungan. So kalau nyuruh wong Islam asli bisa perang kan? Nggih, Merentahkan kane wong Hindu mlebu Islam. Di sini Mbah Majalangu. Nah, setelah jadi baca jadi masuk Islam semua tanpa perang. Rindu Galbo kan Hindu. Setelah masuk Islam, Rindu Galbo kan bingung, lengser. Komplang, sing jenenge Pemalang Komplang. Tidak ada yang mimpin. Tidak ada yang mimpin. Lah, orang di bawah Rindu Galbo namanya Ki Gede Murti. Kekuasaannya. Nek koyo sing mene koyo raja karo patih ya. Akhirnya yang mimpin orang yang kedua yang sudah masuk Islam. Jadi dulu Rindu Galbo, Ki Gede Murti, dulu kan Hindu semua. Setelah mau Islam, Rindu Galbo lengser. Akhirnya kan orang kedua jadi mimpin Islam. Akhirnya yang mimpin Ki Gede Murti, dua anak Jiwonegoro sing terkenal Pati Sampun. Ini Ki Gede Murti. Lah, sudah ini kondisi di Pedurungan. Sudah jadi Islam. Ini Komplang nggak ada yang mimpin. Pemalang ini Komplang itu. Iya, Pemalang Komplang itu kondisi Pemalang. Sekarang Benowo gimana? Sejarah Benowo ini kan kondisi Pemalang. Benowonya itu pada saat apa itu ada percecokan di Pajang kan antara Sutowijoyo sama Benowo, Mataram sama Pajang. Ini kan sopo sing genteni kita kan sana ribut. Nah, Benowo diutus oleh bapaknya untuk mengambil pusaka Kiai Tapak. Yang bapaknya sinten berarti? Hadiwijaya, Joko Tingkir, Raja Pajang. Dia anaknya. Dia anak satu-satunya laki-laki, tapi dari Garwo Selir. Garwo Selir nih. Garwo Selir. Ya, kalau anak yang dari istri Permaisuri itu perempuan yang dipersunting oleh Aryo Pangiri. Jadi ini nanti ada perebutan di sana. Lah Benowo laki-laki dari Garwo Selir, gitu. Lah Hadiwijaya sebenarnya menginginkan Benowo untuk mengganti, tapi dari Garwo Selir. Nah, tapi setelah ada pertentangan di sana, Benowo disuruh oleh bapaknya untuk ngambil pusaka Kiai Tapak yang dipinjam familia yang Raja Banten. Raja Banten. Terus ke sana ambil pusaka Kiai Tapak sambil minta bantuan barangkali dia gimana masalah Pajang. Tapi dari Banten itu jawabannya ijo-ijo ora. Iya ora. Setengah-setengah. Nah, dia hampir itu mampir di Cirebon. Juga sama saja. Kan Benowo ragu kok kayak piye. Ini dia pulang jalan lewat Tegal, lewat Menguri, Mbah Manguri sana. Itu banyak orang sakti. Jadi dia kalau lewat sini kalau ada orang sakti dia berguru. Benowo kan begitu. Terakhir dia singgah di Lemah Abang, itu Sungapan, sebelah baratnya Sungai Waluh, yang sekarang kuburan ya. Di sana itu Lemah Abang, jadi Lemah ya Abang lah, gunung. Singgah di Lemah Abang. Pedurungan sudah Ki Gede Murti, sudah Islam.
Lah, dia di situ mendengar sebelah timur itu ada orang sakti, namanya apa itu, Ki Gede Jamurapu. Kan ada kuburannya, Ki Gede Jamurapu. Beno masih di sini. Nah, dia kan senang berguru pada orang sakti. Akhirnya nyabrang sungai, ketemu Ki Gede Jamurapu. Nah, siapa Ki Gede Jamurapu itu nanti ada kaitannya dengan si Geseng, ya, dengan ini yang perang dengan apa itu, dengan Pelawangan, itu ada ceritanya. Itu sendiri. Tersendiri lah. Kalau sana kaitan Benowo, dia nyabrang kali ketemu dengan Ki Gede Jamurapu. Terus cerita begini bahwa dia anak Raja Pajang ini persoalannya begini. Nah, oleh Ki Gede Jamurapu, orang sakti, dia disuruh, Raden, coba pusaka Kiai Tapak ini digariskan itu ke sambi, ada pohon sambi, digarit. Nek digarit godongnya ambrol, berarti Mataram jatuh. Nek orang ambrol, Mataram yang bangkit. Pange digarit, set orang ambrol. Tempat itu dinamakan Panggarit.